Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba yang mencari-cari secercah cahaya dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah benar dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah lurus. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya untuk menjadikan kita hamba-hamba yang semakin faham dan semakin mengerti makna tentang tujuan diadakannya kita di atas muka bumi ini. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita isi dari setiap langkah-langkah yang Allah taala karuniakan kepada kita semuanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah taala hamba-hamba yang faham, hamba-hamba yang mengerti, hamba-hamba yang istiqomah di jalannya, sehingga segala sesuatunya menjadi semakin indah, sehingga segala sesuatunya menjadi semakin bagus, sehingga segala sesuatunya membawa kita kepada sa'adatud darain, indah hidup di dunia dan juga indah hidup kita di akhirat. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sudah membahas tentang buruknya zina dan buruknya menfitnah seseorang di dalam perkara zina, menuduh seseorang atau membicarakan tentang perkara-perkara yang belum pasti. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, bahkan hukumannya pun mirip dengan pelaku zina itu sendiri. Maka berhati-hatilah dengan setiap hal yang kita ucapkan, berhati-hatilah terhadap segala sesuatu yang keluar dari lisan kita, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh salah satu dari sahabatnya Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ataupun para pendosa, ketika mereka menerima buku catatan amal mereka masing-masing, mereka membukanya seraya mengatakan mali hadzal kitab, buku macam apa ini? Buku macam apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara kecil ataupun perkara besar kecuali semuanya termaktub di dalamnya, kecuali semuanya saya dapatkan catatannya, kecuali semuanya bisa saya baca kembali sekarang ini. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan perkara kecil yang juga bahkan dituliskan oleh Allah Ta'ala di dalam buku catatan kita ini semacam tabassum, seperti ketika kita tersenyum. Jadi senyumnya jenengan itu juga bakalan ditanya sama Allah Ta'ala. Senyumnya jenengan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Lirikan jenengan pun juga semuanya akan kita dapati di dalam buku catatan amal kita. Ditanya seperti apa, Kak? Ditanya kenapa kamu tersenyum, untuk apa kamu tersenyum, kepada siapa kamu tersenyum, alasan apa yang membuat kamu tersenyum. Itu semuanya akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala, dan juga akan kita lihat tulisannya. Kasaghir mithlut tabassum, katanya Abdullah bin Mas'ud, seperti senyumanmu itu pun juga akan kamu dapati ceritanya di dalam kitab-kitab kalian. Wal kabir, ataupun yang besar-besar, mithlal qahqaha, semacam tertawa terbahak-bahakmu. Jadi perkara besar yang katanya Abdullah bin Mas'ud tertulis di dalam buku catatan kita adalah ketika kita terbahak-bahak.
Terus gimana ceritanya sama duduknya kita 1 jam 2 jam? Terus gimana ceritanya dengan melencernya kita ke satu tempat dan ke tempat yang lainnya? Terus gimana ceritanya ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita tidur, ketika kita melakukan aktivitas apapun, maka tidak mungkin tidak ada sama sekali catatannya di dalam buku catatan kita. Dan setiap yang tertulis di dalam buku catatan tersebut tidak akan pernah bisa dihapuskan. Tidak akan bisa dihapuskan, tidak akan mungkin tidak kita temui di dalam hal tersebut, meskipun apapun yang sudah kita lakukan. Meskipun apapun yang sudah kita lakukan, misalkan ada seorang pendosa yang pernah melakukan dosa, setelah itu menyesal atas dosa-dosa tersebut, minta ampun serius kepada Allah Ta'ala, sehingga dia dikaruniai husnul khatimah oleh Allah Ta'ala. Kalau ketika dipertanyai sama Allah Ta'ala masih bisa mengatakan, apa enggak dimintai pertanggungjawabannya? Tetap ditanya sama Allah, bukankah kamu pernah melakukan dosa ini di tempat ini, bersama ini, jam sekian-sekian, kamu melakukannya dalam keadaan sadar, kamu melakukannya dalam keadaan tahu bahwa itu adalah sebuah dosa, kamu melakukannya karena memang memenuhi syahwatmu untuk melakukannya, maka ketahuilah karena kamu sudah melakukannya dan kamu telah bertaubat atas hal tersebut, aku tutupi aibmu dalam hal tersebut kepada seluruh manusia yang sekarang ini sedang berkumpul bersama-sama. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman ada di tempat tersebut. Kalau Allah Ta'ala mau ngumbar, bakalan diumbar. Kalau Allah Ta'ala mau buka, bakalan dibuka. Kalau Allah Ta'ala mau mengumumkannya, akan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita sudah benar-benar bertaubat atas hal tersebut, Allah Ta'ala hanya mengatakannya dengan berbisik, dan aku akan menutupi aibmu itu. Tapi kalau di buku catatan tidak bisa dihapus, Bu. Kalau di buku catatannya kita akan tetap kita temui tentang hal tersebut di dalam setiap tulisan-tulisannya. Makanya sekarang ini kita sebenarnya sedang menulis buku catatan kita masing-masing. Kita sedang menaruh perkara-perkara di dalam buku catatan kita masing-masing. Terserah kita mau nuliskan baik atau nuliskan buruk, mau naruh perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, mau nuliskan sesuatu yang bikin kita gembira di akhirat nanti, atau mau menuliskan perkara yang akan membuat kita menangis darah di akhirat nanti. Itu semuanya ada di tangan kita masing-masing, ada di dalam pilihan kita masing-masing. Mungkin sama Allah Ta'ala kita dikasih buku catatan yang indah, dikasih perkara-perkara yang tulisannya itu bikin kita gembira, dikasih tulisan-tulisan yang bikin kita itu tidak takut ketika menjawabnya di hadapan Allah Ta'ala, tapi bahkan berbangga atas apa yang tertulis di dalam buku-buku tersebut. Kenapa? Karena hari itu pasti akan datang, karena hari itu tidak akan bisa kita mundur lagi, karena hari itu pasti akan kita temui masing-masing dari kita semuanya mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan lanjutkan tentang pembahasan kita di dalam surat An-Nur. Ila anqal, kita sampai ke dalam lafaz yang surat ayat yang ke-21. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya.
Ayat ini masih berkaitan dengan kisahnya Sayyidah Aisyah. Dan ayat ini menceritakan tentang akhlak dari seorang laki-laki yang anaknya dituduh dengan tuduhan yang paling keji, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW di masa hidupnya dikaruniai sahabat-sahabat terbaik, dikaruniai manusia-manusia terbaik, dikasih lingkungan, jadi nabinya adalah nabi yang terpilih, dan orang-orang yang ada di sekitaran beliau pun juga adalah manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ketahuilah wahai umat manusia bahwa sesungguhnya kalian semuanya ini kalau mau nyari idola paling indah, kalau mau nyari seseorang yang mau dijadikan panutan dan tidak mungkin salah, itu ada pada sosok nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tapi orang-orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, orang-orang yang bisa menjadikan, yang mau, yang bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanyalah orang-orang yang beriman dan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, dan orang-orang yang memang merindukan pertemuan dengan Allah taala dan merindukan tentang datangnya hari akhirat. Jadi orang-orang yang bisa nirukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang beriman. Kita tanya sama diri kita masing-masing, apakah kita termasuk di dalam golongan orang beriman? Beriman insyaallah, gitu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Setelah itu, apakah kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah taala dan juga hari akhirat? Pengen dang-dang ketemu Allah taala nama mboten, Bu? Sampun siap bertemu dengan Allah taala napa dereng? Kalau ditanya tentang saiki Kak, ini saya ingat ada satu kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah salah seorang nabi yang dapat julukan Khalilullah, yang dapat julukan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu yang ditentukan bagi beliau untuk dicabut nyawanya oleh Allah taala, malaikat maut ini datang kepada beliau dan minta izin kepada Nabi Ibrahim. Kalau sama kita kan tidak pakai minta izin. Kalau sama Nabi Ibrahim, beliau minta izin. Jadi malaikat pencabut nyawa ini minta izin kepada Nabi Ibrahim sambil mengatakan, ya Khalilullah, wahai kekasihnya Allah, saya diperintahkan oleh Allah taala untuk mencabut nyawamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, apa benar saya adalah kekasihnya Allah Ta'ala? Mana ada seorang kekasih yang tega untuk mencabut nyawa kekasihnya? Mana ada hal kana. Jadi beliau mengatakan, apakah ada seorang kekasih yang tega untuk membunuh kekasihnya? Jenengan punya cinta no mboten sama suaminya? Cinta nama mboten sama suami? Kok lemes kan? Cinta. Kalau ditanya cinta sama suami, bukti dari cinta itu apa? Nuruti perkataannya, gitu. Kalau ngasih makanan di depannya dicarikan yang paling bagus, dicarikan yang paling indah, gitu. Nggih ngapa mboten? Napa jenengan kei sing paling keri dhewe? Nggih, potongan kue sing jenengan keri dhewe ae. Nggih, minuman sing lek sisa kok tak kei. Nah, ini tanda-tanda ini. Nggih. Jadi kalau orang cinta kepada seseorang, orang cinta kepada seseorang,
nyakitin aja ndak berani, gitu. Nyakitin ndak berani, ngomong kasar ndak berani, melakukan perkara-perkara yang ndak benar ndak berani. Itu kalau ada cinta. Jadi hujahnya Nabi Ibrahim waktu itu masuk akal. Beliau mengatakan, mana ada seorang kekasih membunuh kekasihnya. Mana ada seorang kekasih membunuh kekasihnya. Maka malaikat pencabut nyawa waktu itu mengatakan, iya juga ya. Benar ini perkataannya Nabi Ibrahim ini benar. Secara logika benar. Mana ada kekasih yang membunuh kekasihnya sendiri. Maka beliau pergi lagi mengatakan di hadapan Allah Ta'ala, mengatakan, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat pencabut nyawa pada waktu itu, beliau mengatakan, wahal kana khalilun yakrah liqa'a khalilihi. Tanyakan balik sama Ibrahim, wahai Israel, tanyakan kembali kepada Ibrahim, wahai malaikat pencabut nyawa, dan apakah ada seorang kekasih yang tidak pengen ketemu sama kekasihnya? Apakah ada seorang kekasih yang tidak pengen ketemu kepada kekasihnya? Katanya dia cinta kepada aku, katanya dia senang deket-deket dengan aku, katanya dia kalau keluh kesah, ya Tuhanku, wahai kekasihku, wahai tapi dicabut nyawanya untuk bertemu sama Allah Ta'ala kok enggak mau ini. Berarti apa? Masalah ini cintanya. Maka balik lagi malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sekarang saya ridho untuk dicabut nyawanya. Sekarang kita cari tahu sama diri kita masing-masing, seberapa cintanya kita sama Allah Ta'ala, seberapa siapnya kita untuk datang menghadap kepada Allah Ta'ala, seberapa besar kita kangen untuk datang kepada zat yang kita rindukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dikatakan, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Orang-orang yang akan bisa ngikuti Nabi Muhammad dengan benar, orang-orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya, mereka-mereka yang bisa berjalan di belakang syariat, berakhlak dengan akhlaknya Nabi, ngomong dengan cara ngomongnya Nabi, berperilaku dengan perilakunya Nabi, melakukan segala sesuatu karena Nabi. Maka modal utamanya mereka adalah iman dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekiranya misalkan mati itu datang sewaktu-waktu pada dirinya, dia akan siap menghadapinya. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, salah satu muadzinnya Nabi, salah satu sahabat terbaiknya Nabi, yang punya suara paling lantang dan paling indah. Ketika beliau sakit sekarat, sakit yang berujung kepada wafatnya beliau, istri dan anak-anaknya ini mengatakan di samping ayahandanya, mereka mengatakan, wa garbah, katanya mereka, ya Allah, sumpeknya kita mau ditinggal sama Abah ini kayaknya sakitnya sudah luar biasa sakitnya, saya tidak bisa membayangkan sakit. Istilahnya ungkapan rasa-rasa yang mengungkapkan bahwasanya mereka ini dalam keadaan sedih. Maka dijawab sama Sayyidina Bilal bin Rabah dalam keadaan sakit yang parah semacam itu, beliau mengatakan, wa farha, jangan katakan seperti itu, jangan katakan kalau kalian itu sedang sedih, jangan katakan kalau kalian itu sedang dalam keadaan yang tidak enak, karena sekarang saya berada di dalam keadaan yang luar biasa gembira. Wa farha, ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Katanya beliau, ini adalah momen-momen yang saya tunggu-tunggu, karena besok saya akan bertemu dengan manusia yang saya cintai, yaitu Muhammad dan juga golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi kita dikasih sama Allah Ta'ala jatah rasa rindu yang semacam itu, jatah rasa cinta yang semacam itu, yang indahnya luar biasa indah, yang enaknya luar biasa enak, yang nikmatnya luar biasa nikmat, dan itu hanya karunia-Nya Allah Ta'ala kepada manusia-manusia pilihannya. Nggih. Dimangkana yarjullah wal yaumal akhir. Ini yang kita pupuk, Bu. Yang jenengan usahakan, jenengan datang ke majelis-majelis ngapain? Mupuk rasa-rasa yang semacam ini. Kita istiqomah sholat berjamaah ngapain? Mupuk rasa-rasa yang semacam ini. Kita deketi orang-orang soleh, kenapa? Kita sowan sama kiai sana, kiai sini, kenapa? Nyari rasa, nyari rindu, nyari nikmat, agar nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada manusia-manusia mulia, kita juga dapat cipratannya, kita juga dapat rasanya, kita juga ikut merindu, kita juga ikut mencinta, sehingga ketika kita masuk di alam akhirat nanti, kita sudah tahu harus kepada siapa kita datang, harus di bagian mana kita melangkah, harus bersama siapa kita berdiri di belakangnya. Ini yang kita cari. Nggih, ketika jenengan ngladeni bojo, bukan cuma sekedar ngladeni bojo, tapi nyari ridhonya Allah Ta'ala lewat suami kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita dengan benar, bukan cuma tentang anak kita yang lahir dari rahim kita, yang kita kandung selama 9 bulan dan lain sebagainya, bukan cuma karena itu, tapi karena mereka adalah jalan-jalannya Allah Ta'ala untuk kita beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak punya dua modal ini tidak akan bisa ngikuti Nabi Muhammad. Mereka yang tidak punya modal dua ini tidak akan ngerti caranya ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berakhlak dengan akhlaknya Nabi sulit, mau ngomong dengan caranya Nabi sulit, mau berpikir dengan caranya Nabi sulit, mau melangkah di tempat-tempat yang di situ ada kecintaan kepada Nabi sulit. Oke. Jadi dua modalnya, iman dan nyari rasa agar kita ini merindu ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk di antara orang-orang yang paling banyak porsi, yang paling banyak dapat rasa tersebut adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah orang paling mulia setelah para nabi-nabinya Allah Ta'ala, setelah para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar yang paling mulia. Jadi ayat ini wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin. Jadi Allah Ta'ala mengatakan janganlah orang-orang kaya di antara kalian, orang-orang yang dapat fadilah dari Allah Ta'ala dengan porsi yang paling banyak, dapat porsi iman terbanyak, porsi Islam terbanyak, porsi ibadah terbanyak, porsi sedekah terbanyak. Jangan sampai orang-orang yang semacam kalian ini memilih untuk bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi yang dimaksudkan di ayat ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika itu ada di posisi di mana putri tercintanya yang tidak lain adalah juga istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam difitnah sama orang sak Madinah bahwasanya beliau ini melakukan perzinahan. Bapak mana yang tidak sakit hati, Bu? Gitu. Normalnya bapak ya seperti ini. Harusnya seorang bapak ya semacam ini. Putrinya disakiti, putrinya diinjak-injak harga dirinya, putrinya difitnah melakukan sebuah perzinahan, maka normalnya orang tua adalah langsung pasang badan untuk menghalangi setiap omongan-omongan tersebut. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam.
yang bahkan diceritakan beliau itu begitu mendengarkan begitu menghadapi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyatakan bahwa dirinya ini adalah seorang nabi, beliau tidak pakai mikir, tidak pakai sesok, tidak pakai engko, langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita tahu orang-orang minal awail, orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam dari golongan perempuan adalah istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Sedangkan dari kalangan laki-laki dewasa yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari golongan anak-anak kecil yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau dari golongan orang-orang budak, para budak-budak, maka adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi 4 pilarnya umat Islam, 4 manusia yang pertama kali jadi pondasinya agama Islam. Yang jadi pondasinya agama Islam, mereka adalah orang-orang yang punya Islam terkuat dan punya Islam porsinya paling banyak, ya beliau berempat ini. Sayyidah Khadijah dari golongan perempuan, Sayyidina Abu Bakar dari golongan laki-laki dewasa, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini sudah ditempa sedemikian rupa akhlaknya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mencapai derajat keimanan yang luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Nabi Muhammad mengatakan kalau misalkan setelah aku ada nabi, niscaya Abu Bakar adalah nabinya. Di riwayat yang lain Umar, di riwayat yang lain Ali. Jadi katanya Nabi, kalau misalkan setelah aku ini ada nabi, maka niscaya Abu Bakar adalah nabinya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan, lau kuntu attakhidu khalilan lattakhadtu Abu Bakrin ayyakuna khalili. Kalau misalkan seorang nabi itu punya kekasih, kalau misalkan seorang nabi itu boleh memilih kekasih di antara umatnya, niscaya Abu Bakar adalah kekasihku. Kekasih dalam konotasi bukan pasangan suami istri semacam itu, bukan, tapi saking senengnya beliau dengan Sayyidina Abu Bakar, maka beliau mengatakan hal yang semacam itu. Besti, bahasanya jenengan. Jadi kalau misalkan saya bisa nyari khalil, nyari kekasih, maka Sayyidina Abu Bakar adalah kekasih saya. Dan banyak riwayat-riwayat ketika Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, sifli hasanatu Umar. Nabi Muhammad pernah mengatakan, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifatkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikannya Umar. Pahala yang sudah dikumpulkan sama Sayyidina Umar ini sak berapa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul, kalau misalkan lautan semuanya jadi tinta dan pohon-pohon semuanya dirubah jadi pena untuk menuliskan kebaikannya Sayyidina Umar, maka itu masih belum cukup. Saking banyaknya kebaikannya Sayyidina Umar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau Abu Bakar wahai Jibril, kalau kebaikannya Abu Bakar wahai Jibril, katanya malaikat Jibril, satu kebaikannya. Jadi istilahnya semua kebaikannya Umar itu adalah satu kebaikannya Abu Bakar. Jadi kalau Sayyidina Umar dipermisalkan semacam itu, kalau ditulis pahalanya mau dituliskan, semua pohon jadi pena, lautan semuanya jadi tinta untuk nuliskan kebaikannya Sayyidina Umar, belum cukup. Tapi ternyata kebaikannya Sayyidina Abu Bakar, semua itu tadi hanyalah satu dari kebaikannya Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa terlukiskan. Kenapa? Makanya kalau jenengan baca tafsir Al-Quran, hampir semua rata-rata kisah sebab turunnya ayat, sebab turunnya suatu hukum, sebab turunnya mesti
Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar hadir di situ, hadir menyaksikan, hadir untuk ikut andil di dalam perkara tersebut, bahkan seringkali dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat ini tadi, wala ya'tali. Makanya ini salah satu ayat favorit saya. Ketika Sayyidina Abu Bakar pun dengan level keimanan semacam itu dan beliau melakukan sesuatu, istilahnya normalnya manusia, karena beliau bukanlah seorang nabi, beliau tidak ditanggung kebaikannya, istilahnya tidak dilindungi dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengandalkan akalnya, seseorang yang mengandalkan dirinya, seseorang yang mengandalkan intuisinya untuk ngikuti, untuk milah-milah ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang benar, ini yang tidak benar, dan beliau memilih untuk menjadikan seluruh hidupnya di dalam kebaikan, diwakafkan hartanya, anaknya, jiwa raganya, mati hidupnya hanya untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi ternyata emosinya seorang bapak ketika putri tercintanya diganggu, ini juga seperti bapak-bapak normal pada umumnya, marah, emosi, melakukan sesuatu yang bisa beliau lakukan untuk mengekspresikan rasa kecewanya tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu terkenal sebagai seseorang yang sedekahnya itu luar biasa banyak. Beliau kaya raya dan senengannya sedekah. Termasuk di antara orang-orang yang ditanggung sama beliau ini adalah keponakan-keponakannya sendiri, sepupu-sepupunya sendiri. Di antara orang yang ditanggung hidupnya, ditanggung nafkahnya oleh Sayyidina Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini adalah putra dari bibinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti apa? Misanan, sepupu, sepupu sama Sayyidina Abu Bakar. Orang ndak punya, orang miskin, ditanggung nafkahnya setiap bulan, dikasih jatah gandum, dikasih jatah makanan pokok, dihidupi kehidupannya. Tapi ternyata Mistah ini termasuk di antara salah satu orang yang menyebarkan fitnahnya Sayyidah Aisyah dengan paling gencar. Ndak tahu diri napa mboten, kurang ajar napa mboten. Jenengan lek di posisinya Sayyidina Abu Bakar kira-kira dia pak nih, tak obrak-abrik omahe Kak, tak jikok kabeh yang pernah tak berikan kepadanya Kak. Normal napa mboten marah seperti itu? Normalnya manusia seperti itu. Normalnya manusia punya marah, punya kecewa, bisa kecewa dan mampu. Kalau orang berpunya, maka dia bisa mengekspresikannya dengan cara-cara yang dia mampu, gitu. Niku presiden kalau sudah marah, presiden sudah marah. TNI kabeh, misalkan kita punya masalah sama satu negara, misalkan, presiden mengatakan semua tentara silahkan berangkat naik pesawat nyerbu satu negara yang nyakitin kita itu, bombardir dengan bom, tembaki rakyatnya, tembakin, bisa apa enggak? Bisa. Itu marahnya seorang presiden. Itu marahnya seorang pemimpin. Apa yang dia punya, kekuasaan apa yang ada di bawah kekuasaannya akan dikeluarkan. Makanya kenapa kok kiamat itu terjadi? Kenapa kok kiamat itu diadakan sama Allah Ta'ala? Kenapa kok Allah Ta'ala memilih untuk gulung dunia ini dan membawa manusia-manusia yang pernah hidup di atasnya ini untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya? Karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya saya menciptakan kalian itu tidak main-main. Tak bentuk dengan bentuk terindah, tak kasih akal dengan sistem yang luar biasa bagusnya, tak kasih segala hal yang menunjang kamu untuk bisa kenal kepadaku dengan luar biasa baiknya. Tapi ternyata di antara kalian ada yang memilih jadi orang baik, yang milih jadi orang baik tak kasih pahala terindah, tak siapkan tempat terindah untuk kalian kembali. Sedangkan kalian yang tidak tahu terima kasih,
Sedangkan kalian-kalian yang tidak ngerti caranya syukur, sedangkan kalian-kalian yang memilih untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak takut sama Allah Ta'ala. Kalian siapa untuk tidak takut sama Allah Ta'ala? Kalian siapa untuk tidak tunduk kepada Allah Ta'ala? Kalian siapa untuk tidak ngikuti jalannya nabi-nabinya Allah Ta'ala? Apa yang kamu punya sehingga kamu menjadi hamba-hamba yang luar biasa sombong semacam itu? Silahkan masuk ke tempat yang sudah saya persiapkan juga untuk saya azab dengan azab yang paling pedih. Ini kuasanya Allah, terserah Allah, sakarpe Allah, gitu. Sakarpe Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala punya kekuasaan atas hal tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika putri tercintanya ini tadi disakiti, dan ternyata salah satu orang yang paling gencar untuk menyebarkan aib-aibnya Sayyidah Aisyah ini adalah Mistah, sepupunya sendiri, orang yang setiap bulannya dijatah sama Sayyidina Abu Bakar, dikasih makanan pokok dan lain sebagainya, tapi ternyata melakukan hal yang kurang ajar semacam itu. Maka Sayyidina Abu Bakar secara spontan mengatakan, wallahi, demi Allah, semenjak hari ini saya akan putus jatahnya Mistah bin Utsasah. Saya tidak mau ngirimi apa-apa lagi sama dia. Saya tidak mau ngasih harta lagi sama dia. Tak berhentikan jatah bulanannya dia. Tak berhentikan semua hal kebaikan yang biasanya saya berikan kepadanya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan kalau kita mau mikir, Allah Ta'ala juga maha mampu untuk melakukan hal itu kepada kita. Kamu maksiat mata sekarang, tak cabut penglihatanmu sekarang, bisa Allah. Kamu dengarkan sesuatu yang buruk sekarang, tak ambil pendengaranmu sekarang, bisa Allah. Kamu tak kasih kaki, kamu jalan di tempat-tempat maksiat dengan kaki tersebut, tak potong kakimu sekarang, Allah Ta'ala juga mampu. Tapi ternyata kasihnya Allah Ta'ala yang lebih banyak kepada kita, rahmatnya Allah Ta'ala yang lebih banyak kepada kita. Jangan sampai kita dikasih hati-hati yang tidak bisa bersyukur, hati-hati yang tidak ngerti tentang kedudukannya Allah Ta'ala dan bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita punya rasa yang semacam itu. Jadi yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar semacam itu. Diputus jatahnya Mistah, tidak mau lagi ngirimi apa-apa kepada Mistah, baru beliau sumpah dengan sumpah yang semacam itu, Allah Ta'ala langsung menurunkan ayat ini, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Orang-orang yang berpunya, orang-orang yang biasa melakukan kebaikan, kalian-kalian yang sudah istiqomah di dalam perkara-perkara yang aku ridhoi, jangan kamu jadikan namaku sebagai tameng untuk tidak melakukan kebaikan kepadaku. Jadi kalau di ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Janganlah kalian jadikan Allah Ta'ala ini sebagai tameng kalian untuk melakukan keburukan. Sebagai tameng untuk kalian tidak melakukan kebaikan. Sebagai tameng untuk kalian tidak melakukan kebaikan. Makanya para ulama sepakat bahwasanya sumpah untuk melakukan keburukan itu tidak dianggap sama Allah Ta'ala. Nazar untuk melakukan perkara yang jauh dari ridhonya Allah Ta'ala itu juga nazar yang tidak sah. Kayak misalkan ada orang mengatakan, ya Allah, saya mulai hari ini tidak mau sholat. Wallahi, misalkan jadi ini kata-kata yang saya katakan sebagai permisalan. Wallahi, demi Allah, tallahi, jadi dengan nama Allah, mulai hari ini saya tidak mau sholat. Ini nazar itu kan ada konsekuensinya. Janji kepada Allah Ta'ala, sebuah perjanjian yang dibikin oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, dan kalau sesuatu itu tidak dilakukan, dia akan dapat kafarat. Jadi kafaratul aiman, kalau orang sumpah habis itu tidak bisa menjalani sumpahnya, maka dapat kafarat. Apa kafaratnya?
ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu maka puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaratul aiman namanya. Kafaratnya kalau kita itu bersumpah. Kayak saya dulu di pesantren, biasanya setiap tahunnya Habib Segaf itu selalu nalkin kita untuk bersumpah. Demi Allah, mulai hari ini sampai saya keluar dari pondok nanti, saya ndak akan berbicara kecuali pakai bahasa Arab. Kalau di daluan itu wonten sumpah seperti itu. Jadi biar untuk bikin kita itu biar di pondok ngomongnya pakai bahasa Arab, terus itu disuruh sumpah kita. Kalau ngelanggar berarti harus puasa 3 hari nantinya. Nah itu saya biasanya ya pilih puasa 3 hari. Karena sulit istilahnya, kadang-kadang nanti keceplosan apa ngomong pas lagi gosip sama temen terus kan bahasa Arab kan angel, akhirnya kan bahasa isyarat malian. Itu yang dilakukan Habib Segaf untuk bikin kita itu selalu berbicara bahasa Arab. Nah, kalau tidak bisa dilakukan maka kafaratnya adalah puasa 3 hari. Nah, maka di sini ulama semuanya sepakat kalau ada orang sumpah atau orang bernazar dan yang disumpahi ini untuk melakukan sesuatu yang di luar koridor syariat, untuk melakukan sebuah keburukan, maka sumpah itu tidak dianggap. Sumpah itu adalah sumpah yang dianggap yang batal, istilahnya seperti itu. Batal dan tidak perlu bayar kafarat. Jadi Sayyidina Abu Bakar waktu itu bersumpah semacam itu, demi Allah saya akan putus nafkah saya kepada Mistah bin Utsatsah. Ditegur sama Allah Ta'ala, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah kalian yang dikasih kelonggaran harta sama Allah Ta'ala, dikasih porsi terbaik di dalam keimanannya, ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirin, untuk memutus sesuatu kebaikan yang sudah biasa kamu lakukan terhadap orang miskin, terhadap orang yang membutuhkan, terhadap kerabat dekatmu sendiri, wal muhajirin, bahkan dia juga termasuk di antara golongan orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 sifat yang disebutkan di sini itu semuanya ada pada Mistah bin Utsatsah. Ulil qurba, kerabatnya Sayyidina Abu Bakar, wal masakin, dan dia adalah orang miskin, wal muhajirin, dan dia juga adalah orang yang hijrah dari negeri Mekah menuju Madinah. Bahkan beliau juga termasuk ahlu Badar, ikut perang Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang baik Mistah itu. Mistah itu orang baik, biasanya melakukan kebaikan, tapi entah kenapa dia terjerumus di istilahnya kemakan omongannya orang-orang munafik, kemakan omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan gengnya ini tadi, sampai akhirnya ikut-ikutan menyebarkan sesuatu yang tidak layak tentang Sayyidah Aisyah. Jadi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajal istilahnya, ini pendidikannya Allah Ta'ala. Cara Allah Ta'ala kalau istilahnya teguran itu biasanya menyakitkan, dan teguran itu rata-rata menyakitkan. Tapi kalau kita ngerti bahwasanya teguran ini akan bawa kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk menjadikan kita seseorang yang naik derajatnya, maka memang teguran-teguran semacam itu harusnya selalu datang kepada kita. Teguran bisa jadi dari manusia, bisa jadi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajarannya Nabi Muhammad itu kita selalu diharuskan untuk selalu positive thinking, untuk selalu berpikir dengan pikiran yang baik. Ya Allah, saya sakit. Kenapa kok saya sakit? Penggugur dosa ini. Saya kenapa kok pengennya begini tapi ternyata tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Mesti ada rahasia terindah di dalam hal tersebut. Kalau tidak naikkan derajatnya kita, ya mengampuni dosa kita, ya nambahkan porsi pahala kita.
Jadi setiap hal yang tidak enak, kalau jenengan merasakan bahwasanya itu adalah bahasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan jadi nikmat. Nggih. Orang tua saya kok diambil, padahal saya belum siap untuk tidak punya pegangan seorang ayah. Seorang istri yang ditinggal wafat suaminya, saya ditinggalkan sama seseorang yang biasanya menafkahi saya. Atau misalkan kita punya anak kita diambil sama Allah Ta'ala, alhamdulillah diambil dalam keadaan yang baik, diambil dalam keadaan, dan ini semuanya pasti karena Allah Ta'ala ingin naikkan derajat saya, ingin nambahkan pahala saya, ingin nambahkan porsi kebaikan dalam diri saya. Karena Allah Ta'ala mau nambahi sabar saya, mau nambahi istiqomahnya saya, mau nambahi ilmunya saya, mau nambahi fahamnya saya. Selalu itu, kalau kita nyarinya selalu positif, maka semuanya akan jadi indah. Saya kalau ke kubur tempat abah saya meninggal, jadi ketika kalau kita ziarah kubur dan lain sebagainya, saya itu selalu mikir tentang dua kuburan, tentang dua kuburan yang berjejer dengan dua angka umur yang luar biasa berbeda. Satu, adik saya umur 12 tahun, baru mondok di Al-Bahjah 2 bulan, meninggal dunia di sana. Ndak pakai sakit-sakit, ndak seger buger gendut. Adik saya itu bobotnya 90, Bu, kelas 6 SD niku. Jadi seger, ndak sakit. Hari Jumatnya itu kita baru nelpon, hari Seninnya meninggal. Jadi ditulis di nisannya itu usia 12 tahun, meninggal di Pondok Al-Bahjah Cirebon. Jejernya nenek saya umur 99 tahun. Jadi duluan adik saya, baru nenek saya. Sampai kita, ya Allah, kayak gini, kayak gini ternyata umur, kayak gini ternyata kesempatan, kayak gini ternyata nikmatnya kita masih dikasih hidup sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala masih pengen kita ini masuk di dalam golongan hamba-hamba yang nimbun kebaikan, yang nabung pahala, yang naruh rekening baik untuk kita daftar masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan sampai hidup ini kita pakai untuk nabung keburukan. Jangan sampai. Itu. Jadi selalu saya itu kalau mikir, kalau ngelihat dua kuburan ini jejer, satu umur 12, satu umur 99. 99 itu pun angka mubham, maksudnya angka yang nggak pasti, karena nggak tahu kita lahirnya beliau itu kapan. Orang dulu kan nggak ada akte-aktean, nggak ada misalnya kapan persisnya beliau lahir itu kita nggak ngerti. Jadi seperti itu. Jadi ini yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar ini normalnya orang tua. Tapi ternyata ditegur sama Allah Ta'ala. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Dan di sini kita juga belajar bahwasanya harusnya ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, porsi hal orang yang paling harus pertama kali dapat perhatiannya kita, rezekinya kita. Kalau kita punya rezeki lebih, dalam hal harta ataupun yang lainnya, itu ring utamanya adalah keluarga. Jadi kalau kita sedekah sama orang, kalau ada ring utamanya kita ini orang-orang yang membutuhkan, mereka yang paling berhak untuk kita kasih. Kalau jenengan gembira, mereka orang pertama yang juga harus merasakan kegembiraan. Karena kalau jenengan sedih, biasanya mereka juga yang paling pertama kali sedih. Jadi hubungan inti, hubungan paling dekat, sepupu satu, sepupu dua, paman kita, bibi kita, ponaan kita, orang-orang yang bahkan dikasih sama Allah Ta'ala kelebihan bahwasanya kita kalau wudhu salaman sama mereka tidak batal. Punya wudhu salaman sama laki-laki di dalam ring tersebut kita tidak batal. Nah ini ring utamanya kita. Kalau kita senang, mereka juga harus senang.
Kalau kita ngerti, mereka juga harus ngerti. Kalau kita paham, mereka juga harus paham. Pertama kali, kalau ada manis-manisnya, kita kasih manis itu kepada mereka. Ulul qurba. Baru setelah itu siapa? Al-masakin. Baru setelah itu orang miskin. Orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian itu mengampuni dan berlapang dada atas apa yang telah mereka lakukan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak pengen jadi hamba-hamba yang selalu aku ampuni? Apa kalian tidak pengen jadi hamba-hamba yang selalu dapat rahmat dari aku? Maka dikatakan ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan bala ya Rab uhibbu ayyaghfirallah li. Saya pengen terus-terusan jadi hamba yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memilih untuk memaafkan, saya akan memilih untuk melapangkan dada saya, dan saya akan memilih untuk terus-terusan istiqomah menafkahi kepada keluarganya Mistah. Itu yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Akhlak yang luar biasa indah. Akhlak yang datang dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuhibbuna yaghfirallaha lakum wallahu ghafurur rahim. Allah taala itu Maha Pengampun, Allah taala itu Maha Rahim, Maha Pengasih kepada setiap hamba-hambanya yang mendambakan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal ya'fu wal yasfahu. Ngampuni itu selalu lebih baik. Melapangkan dada itu sesuatu yang selalu lebih baik. Kalau kita kita disakiti orang, kita dihina-hina sama orang, kita diinjak-injak kehormatan kita, dan ketika rasa-rasa itu kita timbun di dalam hati, kita timbun dendam kita memilih untuk sakit hati, kita memilih untuk tidak mau ngomong sama dia, tidak mau deket sama dia, tidak mau lagi punya hubungan sama dia dan lain sebagainya. Rasa-rasa itu kalau dilanjutkan, kita yang rusak, Bu. Dendam itu yang merusak kita, rasa ndak enak itu yang merusak kita, itu yang menghalangi kita untuk pergi ke sana dan ke sini. Kayak kalau misalkan ada orang pernah tukaran sama siapa gitu di kampung mana gitu, diundang, pas ada undangan ke tempat tersebut, nikahan misalkan, aku nekan undangan manten kok Bu kuwi teko, nanti orang itu datang, aku ndelok rawine wis pegel. Itu mungkin rasa-rasa yang jenengan nganggepnya alah cuman gitu aja, toh cuman ke daerah itu saya ndak maunya. Ya lek ketemunya di sana, lek jenengan pas ke pasar ya ketemu, lek jenengan pas ke pas dolan kemana ya ketemu. Jadi kita akhirnya yang terhalang untuk ke sana, untuk kita yang mempersempit dunia kita sendiri, kita yang mempersempit tempat kita sendiri, kita yang mempersempit keadaan kita sendiri. Padahal Allah Ta'ala pengennya kita punya hati yang luas, pengennya kita itu ndak segan kemana-mana, pengennya kita itu cerah ketika berhadapan dengan siapapun. Kita ndak usah nyimpen dendam-dendam sama orang, ndak usah nyimpen rasa-rasa ndak enak kepada orang. Kalaupun misalkan jenengan istilahnya memang benci betul, nggak seneng betul-betul sama orang tersebut, selesaikan dengan cara yang terindah. Selesaikan dengan cara yang terindah. Jenengan datangi, kalau dia ndak mau datengin kita yang datengin sambil bawa hadiah, sambil bawa buah, sambil bawa opo sing enak, jenengan datengin. Setelah itu mengatakan wes yo kosong-kosong, saya sudah memaafkan kamu. Misalkan dia masih mengatakan, tapi saya tidak mau maafkan kamu, terserah kamu. Yang penting sekarang saya sudah maafkan kamu, saya tidak mau punya beban terhadap dirimu, saya tidak pengen, tidak enak ketemu sama kamu, saya pengen kita berteman sebagaimana kita dahulu berteman. Isobu.
PR-nya dari An-Najah hari ini ngasih hadiah kepada semua orang yang pernah punya masalah sama kita. Oke, nggak usah istilahnya nggak usah jadikan itu sebuah beban. Jangan bikin hal-hal semacam itu merusak kita. Nggih. Karena yang merusak kita, yang terbebani kita, nggih, selesaikan dengan cara yang baik, selesaikan dengan cara indah. Kalau memang masih butuh momen-momen tertentu, nggih. Kalau misalnya saya tidak bisa, kalau sekarang saya menyelesaikannya tidak bisa, cari celah untuk menyelesaikannya. Misalkan dia ibu itu bariki mantu, aku tidak diundang misalkan. Saya tak datang sebelum, jadi nyari alasan. Datangnya itu alasannya karena dia mau mantu, tapi karena kita tidak diundang karena ada perselisihan misalkan, saya tak datang bawa hadiah buat anaknya sambil minta maaf biar masalah yang lalu itu selesai. Biar masalah yang lalu itu selesai. Tapi kalau masalahnya itu ada pada kita, masalahnya ada pada kita itu kayak gimana? Lek jenengan punya utang sama orang, yo bangga harus disaur. Saya tidak mau ketemu sama ibu itu karena saya punya utang 2 juta sama dia. Yo jenengan bayari utangnya. Kalau misalkan belum bisa bayar secara langsung, ya tunjukkan keseriusan kita kalau kita itu mau menyelesaikan tentang permasalahan tersebut. Ambil ini ayatnya Allah Ta'ala, ini ayat yang indah banget. Saya setiap kali baca ini bayangkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan bagaimana rasanya beliau ketika putrinya disakiti semacam itu. Bagaimana ketika beliau adalah orang yang kaya raya, punya kuasa, ditaati sama banyak orang, tapi ternyata memilih taat kepada Allah Ta'ala dengan menikmati rasa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu. Lupakan, maafkan, lapangkan hatimu. Lapangkan hatimu. Wah, ini perintah datangnya dari Allah Ta'ala. Wal ya'fu wal yasfahu. Setelah itu masih ditambahi lagi sama Allah Ta'ala, ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Apa kalian tidak pengen jadi hamba-hamba yang diampuni sama Allah Ta'ala? Kalau kita bisa merasakannya, saya pengen juga diampuni sebagaimana Sayyidina Abu Bakar diampuni. Saya pengen juga dikasihi sama Allah sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dikasihi. Masalah saya mungkin tidak seperti masalahnya Sayyidina Abu Bakar. Rasa sakit saya mungkin tidak seperti rasa sakitnya Sayyidina Abu Bakar. Cobaan saya mungkin tidak seberat cobaannya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar mampu memaafkan, mampu berlapang dada karena nyari ridhonya Allah Ta'ala, bukan nyari ridhonya orang yang menyakiti kita, bukan nyari ridhonya Mistah bin Utsatsa, bukan nyari keluarganya, sepupunya beliau mboten, tapi yang dicari adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjanjikan bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha rahim, yang maha kasih. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang firman Allah Ta'ala yang selanjutnya masih tentang seputaran haditsul ifk ataupun berita bohong yang menimpa Sayyidah Aisyah. Mugi-mugi ilmu yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bisa kita serap dengan hati kita, menjadi ilmu yang bawa kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang semakin istiqomah, menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang semakin mengerti maknanya maaf dan juga memaafkan, menjadi hamba-hamba yang ngerti seperti apa ketika Allah Ta'ala ingin mengampuni seseorang dan membawanya menjadi hamba-hamba yang semakin naik derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Mugi-mugi kita semuanya jadi hamba-hamba yang paham, anak cucu kita juga hamba-hamba yang paham, keluarga kita semuanya difahamkan sama Allah Ta'ala, sehingga sebagaimana kita kumpul-kumpul di dunia, kita juga akan dikumpulkan lagi oleh Allah Ta'ala di alam keabadian nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita, selalu membawa kita ke tempat-tempat yang indah, selalu memperdengarkan kepada kita tentang hal-hal yang baik, selalu membawa kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas hal itu semuanya, semoga kita semuanya
dijaga dari setiap keburukan, dijaga dari setiap hal-hal yang tidak enak, dijaga dari segala musibah-musibah yang terjadi, entah itu hissi ataupun juga maknawi, entah itu dohir ataupun juga secara batin. Kita tidak pengen nyimpen rasa-rasa yang tidak enak, kita tidak pengen nyimpen rasa-rasa yang menjerumuskan kita ke tempat yang menakutkan, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala mengaruniakan kepada kita semuanya husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.